Pemirsa, PSSI resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih timnas U22 Indonesia untuk ajang SEA Games 2025 Thailand. Dari penunjukan ini, PSSI pastikan tidak akan mengganggu posisi pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg. PSSI resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U22 yang dipersiapkan untuk ajang SEA Games 2025 Thailand. Skuad Garuda Muda segera dipersiapkan sebelum berlaga pada 9 Desember mendatang. PSSI pun memastikan dari penunjukan Indra Syafri ini tidak akan mengganggu posisi pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali memastikan Coach Gerard akan tetap bersama timnas U23 hingga masa kontraknya berakhir. Tentu persiapan kami dari PSSI sekali lagi berbeda dengan persiapan SEA Games. Itulah kenapa kami mengumumkan pada masyarakat Indonesia bahwa kita siap untuk menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Thailand, dan akhirnya diputuskan siapa yang akan memimpin timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games itu adalah pelatih kepala Bapak Indra Syafri. Selain itu, Zainuddin Amali juga menyebut ajang SEA Games sangat berbeda dengan turnamen single event lainnya. Untuk itu diperlukan peran Coach Indra yang kualitasnya telah terbukti. Penunjukan ini dilakukan karena Coach Indra memang memiliki catatan apik sebagai pelatih yang diharapkan bisa membawa skuad Garuda Muda tetap konsisten. Sementara Indra Syafri menyatakan menerima penunjukan ini dan siap membentuk tim untuk gelaran SEA Games Thailand mendatang. Pertama, mengucapkan bismillah, saya berterima kasih kepada PSSI yang telah memberikan amanah kepada kami, atau memakai istilah dari Pak Wakatum tadi, tugas negara. Kalau namanya tugas negara, tentu harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan perjuangan yang maksimal. Selama menukangi skuad Garuda Muda, Coach Indra telah menorehkan catatan sejarah diantaranya di ajang SEA Games 2023 Kamboja dengan meraih kemenangan dramatis atas Thailand di laga final. Berkat kemenangan itu, Indonesia mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun sejak terakhir kali meraih emas di ajang SEA Games 1991 di bawah pelatih Anatoly Polisin. Kita beralih ke informasi lainnya. Angin kencang menerjang wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah rumah rusak, bahkan angin juga menyebabkan tenda pesta pernikahan porak-poranda. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang wilayah Sukorejo, Ponorogo. Tamu undangan pesta pengantin pun berhamburan menyelamatkan diri dan mempertahankan tenda pengantin agar tidak roboh. Suasana pesta pun kacau. Beruntung anginnya berhenti dan pesta dapat dilanjutkan. Bencana angin kencang ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Guncangan angin juga menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan rusak. Belum hujan tapi anginnya sudah besar sekali. Termasuk kalau di jalan arah ke Sampung, Jalan Raya Sampung dari Sumoroto ke Ngambaan itu banyak ranting-ranting pohon yang patah. Sedikitnya ada 5 rumah dan bangunan yang rusak ringan. Namun tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Aksi kekerasan terjadi diduga dilakukan oleh senior komunitas pecinta alam terhadap pesertanya di kaki gunung Dua Saudara, Kota Bitung. Peserta pendidikan dasar tersebut ditempeleng hingga ditendang. Ayo miring ke peslero naik. Ayo tapi cacing. Ini cacing, bukan cacing. Gurita. Inilah video viral saat sejumlah remaja mengalami dugaan kekerasan saat mengikuti orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam di Bitung, Sulawesi Utara.
terlihat sejumlah anggota baru ditampar hingga ditendang oleh seniornya. Dugaan kekerasan ini terjadi saat orientasi komunitas pencinta alam di Gunung Dua Saudara, Ronowalu, Bitung pada akhir September lalu. Kegiatan ini diduga dilaksanakan oleh Himpunan Penjelajah Alam Terbuka Smizaitus Himpasus Bitung. Akibat kejadian ini, salah satu korban mengalami luka lebam di wajahnya. Tak terima anaknya alami kekerasan, orang tua korban berinisial AA, salah satu peserta pendidikan dasar pencinta alam, melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Kita mau keluar air mata, mau dapat ingat. Mar, akhirnya masuk organisasi, pulang kemari jadi begitu. Awalnya ibu tahu? Kan awalnya kita tahu dia DP muka Bangka dan Bapak. Ada hal-hal yang tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan, yaitu dengan melakukan penamparan bagian wajah dan melakukan menendang bagian tubuh. Sehingga ini menjadi masalah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap aksi kekerasan dalam orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam tersebut. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo melaporkan. Dua tahanan yang merupakan sepasang kekasih harus melangsungkan pernikahan di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Prosesi ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan ruang sel tahanan karena keduanya kini menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernikahan sepasang kekasih Ahmad Hanafi dan Dewi ini berlangsung di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Proses ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria terpaksa digelar di depan ruang sel tahanan karena ia dan calon istrinya kini ditahan di Rutan Polres Goa. Prosesi ijab kabul pun disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, perwakilan keluarga, dan Kapolsek setempat. Meski pernikahan dilakukan di dalam rutan, ijab kabul berlangsung khusyuk. Sebelumnya, keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan sekaligus pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Namun, sepasang kekasih ini lebih dulu ditangkap polisi saat sedang membawa sejumlah saset sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Dan hasil pemeriksaan, keduanya hendak menyelundupkan sejumlah paket sabu tersebut ke dalam lapas. Polres Goa telah menjadi saksi khususnya dari ruang tahanan Polres Goa, jadi saksi dari pernikahan warga binaan kami. Polres Goa berharap kedua mempelai yang sudah melangsungkan pernikahan bisa sadar setelah selesai menjalani masa penahanan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Devaga pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.